Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Fauzi dari kelas 2J Manajemen SDM NPM 12102048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran organisasi. Tanpa buang waktu, langsung saja pada pembahasan. Nah, apa sih pembelajaran organisasi itu? Konsep pembelajaran organisasi. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Yang kedua, organisasi pembelajaran merupakan pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu yang pertama proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengaktualisasikan pemahaman konseptual dari pengalaman atau TIM 1993. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada berpikir sistem, berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi. Visi organisasi memfokuskan energi mengembangkan kesabaran melihat dengan objektif dimulai dari dua hal sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Selanjutnya yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan pembelajaran terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Sange 1994. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada Skinner klasikal. Ivan Pavlov, ahli fisiologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus maka tidak akan mendapatkan respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning theory. Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah objek. Selanjutnya ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategi. Yang B-nya investasi dalam pembelajaran. C, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. D, mengukur tolak ukur menelusuri pembelajaran. Yang E-nya menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang A, implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang B, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D, identifikasi mental model proses organisasi. Terus yang ketiga, bekerja menganalisir gagasan dengan dampak.
Yang A itu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang B memutar bekerja dari batasan fungsional dan divisional.